Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas Deep Learning A, program studi informatika Institut Teknologi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, pengembangan sistem audio to phoneme untuk bahasa Indonesia dan bahasa Mel, spektrogram, dan CNN Bil STM, CTC. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Dimas Ramadhan, dengan NIM 11231021 dan teman-teman saya. Saya sendiri Abdullah Darman Wildan dengan NIM 11231001. Dan juga saya Daniel Blokoten dengan NIM 11231019. Saya Noval Kirana Putra dengan NIM 11231071. Dan saya sendiri Zakaria Fatawari dengan NIM 11231092. Secara singkat, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem yang mampu mengubah sinyal audio bahasa Indonesia bahasa secara otomatis menjadi urutan fonem menggunakan fitur log-mail spektrogram dan arsitektur deep learning CNN Bil STM CTC. Kami memilih topik ini karena kedua bahasa tersebut tergolong berbahasa berdaya rendah yang belum banyak dieksplorasi di tingkat pengenalan fonem. Mungkin bisa dilanjut? Baik, adapun penelitian terdahulu dan kontribusi tugas, untuk penelitian terdahulu kami menggunakan 5 paper utama, yaitu yang pertama ada XLSR untuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dan bahasa Sunda, yang dimana ini adalah satu-satunya studi yang melatih model untuk bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, tapi hanya dievaluasi di level kata, belum ke level fonem. Kemudian ada Cascade CNN Bil STM CTC, di mana ini arsitektur end-to-end untuk speech recognition pada bahasa Inggris yang menjadi referensi arsitektur utama di paper ini. Kemudian ada Crossbone, yaitu alat pemetaan fonem otomatis lintas bahasa berbasis jarak geometris IPA tanpa machine learning dan terbukti akurat tapi tidak bisa dipelajari dari audio langsung. Kemudian ada Strata, yaitu pengenalan fonem untuk bahasa Urdu menggunakan Bil STM dan CTC. Dan yang terakhir ada Real-Time Low Resource Phoneme Recognition on Edge Device, yaitu justifikasi teoritis kenapa log-mail spektrogram dipilih sebagai fitur input. Dan untuk kontribusi tugas, yaitu belum adanya sistem yang menggabungkan log-mail spektrogram dan CNN Bil STM yang dievaluasi di level fonem untuk bahasa Indonesia dan bahasa Sunda secara bersamaan. Di mana di sini kami akan mengisi celah tersebut dengan membangun pipeline audio to phoneme end-to-end sebagai baseline pertama untuk kedua bahasa tersebut. Lanjut. Oke, kita lanjut ke dalam metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini, jadi singkatnya, kami itu intinya mengubah audio bahasa Sunda dan bahasa Indonesia menjadi urutan fonem. Yang dimana di sini audio itu diproses dulu menjadi log-mail spektrogram. Yang dimana setelah diproses, itu akan masuk ke dalam model CNN, BLSTM, dan juga CTC. Nah, CNN ini itu berfungsi untuk mengambil pola lokal dari suara. BLSTM ini memahami urutan bunyi dari konteks sebelum dan sesudahnya, sedangkan CTC ini membantu model belajar tanpa harus mengetahui posisi atau waktu fonem secara detail. Nah, setelah itu, setelah di model CNN BLSTM CTC-nya masuk, nah model setelah menghasilkan prediksi fonem, nah kita evaluasi menggunakan pair dan juga SIR. Lanjut. Masuk ke dalam dataset ya. Di sini dataset yang digunakan terdiri dari dua bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia sama bahasa Sunda, yang dimana masing-masing memiliki 5.000 audio, yang dimana dengan total adalah 10.000 audio. Ini bisa dilanjut. Setelah proses build dataset, nah setiap bahasa ini punya folder audio sama beberapa file manifest. Nah, file manifest ini digunakan buat memberitahu program lokasi audio, transkrip, speaker, sama script data. Bisa dilanjut. Oke, di sini data dibagi menjadi
tiga ya, yaitu ada data training, data validation, sama data test. Data training ini digunakan buat melatih model, lalu validation untuk mengecek performa selama training, dan data test buat evaluasi akhir. Bisa dilanjut. Oke, di sini ada manifest. Manifest itu apa? Manifest itu adalah file CSV yang menghubungkan audio dengan transkripnya dari file ini. Program itu tahu audio mana yang harus dibaca dan teks apa yang menjadi labelnya. Di sini ada beberapa parameter ya. Bisa dilanjut. Lalu di sini masuk ke parameter training. Nah, pada proses training ini model dilatih menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu Indonesia sama Sunda, sehingga parameter diatur menjadi bot. Lalu jumlah epoch yang digunakan adalah 20, yang artinya model ini belajar selama 20 putaran. Lalu ada batch size bernilai 4, sehingga setiap langkah training memproses 4 audio. Lalu ada sheet 42 digunakan buat eksperimen lebih konsisten, sama PTRS 5 digunakan untuk early stopping jika performa validation tidak membaik. Bisa dilanjut. Lanjut pada bagian optimasi parameter ya. Optimizer yang digunakan adalah Adam W untuk memperbarui bobot model selama training. Lalu ada learning rate bernilai 0,001 buat mengatur besar langkah pembelajaran. Lalu ada weight decay dengan angka 0,001 digunakan untuk mengurangi risiko model terlalu menghafal data training. Nah, loss function yang digunakan adalah connectionist temporal classification loss atau CTC loss, karena panjang audio dan panjang target phoneme tidak selalu sama. Bisa dilanjut. Untuk yang terakhir di sini pada arsitektur model ya, parameter arsitektur model. Di sini ada nmel bernilai 80 sebagai jumlah kanal mel pada fitur log mel spektrogram. Lalu ada confusion channel bernilai 64 untuk mengatur convolutional neural network atau CNN. Lalu ada hidden size bernilai 192 dan number layer bernilai 2 untuk bagian build STM. Terakhir dropout 0,2 digunakan untuk mengurangi risiko overfitting. Mungkin bisa dilanjut. Baik, mungkin selanjutnya untuk metrik evaluasi. Dalam eksperimen kami menggunakan beberapa metrik untuk memantau dan mengevaluasi performa model secara menyeluruh. Metrik pertama yang kami gunakan adalah train loss, yaitu nilai kesalahan model selama proses pelatihan berlangsung. Semakin kecil nilainya, semakin baik model belajar dari data latih. Yang kedua adalah validation loss, yang mengukur kesalahan model terhadap data validasi atau data yang tidak ikut dilatih. Metrik ini digunakan untuk mendeteksi apakah model mulai mengalami overfitting. Yang ketiga ada train per atau phone error rate pada data latih, mengukur seberapa banyak kesalahan phoneme yang dibuat model saat memproses data latih. Selanjutnya yang keempat adalah validation per, yang menjadi acuan utama kami dalam menentukan checkpoint terbaik. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai validation per terendah, bukan loss. Lalu yang kelima, test per digunakan untuk mengukur performa akhir model pada data uji yang benar-benar baru dan belum pernah dilihat model sebelumnya. Kemudian yang keenam ada test per atau karakter error rate, melengkapi test per dengan mengukur kesalahan pada tingkat karakter dan hasil phoneme yang diprediksi. Lalu yang terakhir, kami juga menghitung per bahasa, yaitu per yang dihitung secara terpisah untuk bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Metrik ini penting karena model dilatih secara gabungan, sehingga kami perlu mengetahui apakah ada ketimpangan performa di antara kedua bahasa tersebut. Mungkin bisa dilanjut. Baik, berikutnya adalah hasil dari training itu sendiri. Yang pertama di sini adalah hasil training untuk PR-nya ya, atau phone error rate-nya. Di sini kalau kita lihat di epoch terakhirnya atau di epoch 20, kita bisa lihat bahwa trend pair-nya itu sampai di 11,99% dengan validation pair-nya itu 19,93%. Nah, ini menunjukkan bahwa model sudah belajar hubungan antara audio dan phoneme. Namun, trend pair-nya lebih rendah daripada validation pair. Artinya, model lebih bagus pada data trend dibandingkan data baru. Jadi, ini sebenarnya tanda overfitting ringan, tapi nggak terlalu parah, karena kalau misalnya kita lihat sampai akhir, validation pair-nya tetap membaik sampai ke epoch terakhir. Bisa dilanjut? Nah, berikutnya adalah di bagian hasil dari training loss. Kalau kita lihat di epoch yang di 19, di situ dilihat, kita bisa lihat bahwa trennya terus turun ya, sampai ke 0,3470 dengan validation loss-nya itu 0,8612. Ya, ini menunjukkan bahwa setelah epoch 13 model bisa lebih kuat mempelajari data training. Tetapi peningkatannya tidak sepenuhnya sama dengan data validation. Karena itu, tujuan utama kita di sini kan untuk memproduksi phoneme ya. Jadi checkpoint tetap dipilih berdasarkan validation pair yang terbaik, yaitu di epoch 20. Bisa dilanjut?
Ya, ini adalah hasil training dari validation perbahasa ya, per berbahasa, yang dimana kalau misalnya kita lihat di hasil di Epoch 20, Indonesian validation pair-nya itu sampai di 24,54% dengan Sunda validation pair-nya itu 16,59%. Mungkin kita bisa lihat di sini bahwa bahasa Sunda lebih baik daripada bahasa Indonesia ya pada Epoch 20-nya. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang bahwa prediksi fonem untuk Sunda itu bisa dibilang mendekati referensi dibandingkan bahasa Indonesia. Tapi bisa kita bilang untuk kedua bahasa ini sebenarnya penyebab kemungkinannya itu karena perbedaan kualitas datasetnya, yang dimana variasi pelafalannya berbeda atau aturan di CUPI-nya yang berbeda. Dataset juga sebenarnya masih sedikit rancu, yang dimana ada nama orangnya, kata asingnya, dan kalimat yang tidak sesuai dengan harapan bahasa target untuk kedua dataset. Sehingga label fonemnya mungkin bisa dibilang agak sedikit halu atau kurang tepat. Bisa dilanjut. Nah, berikutnya adalah hasil tes terakhir ya, atau training terakhir yang berbahasa, yang dimana kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa hasil keseluruhan menunjukkan di PR-nya itu 22,06% dengan share-nya 22,08%. Untuk Indonesia di 30,17%, sedangkan Sundanya 16,16%. Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa hasil baseline sebagai baseline awal ini sudah bagus ya, tapi modelnya ini sudah bisa mampu mengubah audio menjadi urutan fonem, tapi hasilnya memang masih belum sempurna ya. Kesalahan bisa disebabkan oleh kualitas dataset yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga aturan G2P-nya yang belum sepenuhnya akurat. Mungkin bisa dilanjut. Nah, berikutnya adalah kekurangan dan pengembangan berikutnya yang bisa kami lakukan. Kalau untuk kekurangannya sendiri, kamus IPA dan Sunda, IPA bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ini masih belum lengkap ya. Jadi aturan untuk G2P-nya masih kurang sedikit bagus. Lalu label fonemnya belum berasal dari anotasi manual ahli bahasa, dan juga fonem referensinya masih dibuat berdasarkan aturan G2P sederhana karena IPA yang kami dapatkan masih belum lengkap, dan juga datasetnya masih mengandung nama orang, kata asing, dan kalimat yang tidak sesuai dengan bahasa target yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, apa yang bisa kami lakukan untuk pengembangan berikutnya? Mungkin kami bisa memperbaiki aturan G2P bahasa Indonesia dan Sunda, yang dimana kami bisa menambahkan atau bisa mencari referensi lain terkait kamus IPA untuk bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, atau mungkin membuatnya sendiri. Lalu yang kedua adalah membersihkan dataset dari transkrip yang tidak sesuai, dan juga berupaya agar dataset tersebut bisa apple to apple antara masing-masing dataset. Agar apa? Agar kami bisa mengarahkan ke mount mapping dan juga voice alignment Indonesia dan Sunda agar bisa lebih sesuai dengan paper utama kami yang itu Crossbone. Bisa dilanjut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.